Oke, saudara, kita bicara mengenai bagaimana untuk tidak khawatir, ya, tidak khawatir. Jadi walaupun dikatakan di Filipi 4, janganlah khawatir akan apapun juga. Kalau bahasa Inggrisnya itu do not be anxious. Ya, anxious tuh bukan hanya soal khawatir, tapi gelisah. Kamu nggak perlu gelisah akan apapun juga. Khawatir, gelisah. Tapi dalam segala hal dengan permohonan, doa, dengan ucapan syukur, biar Tuhan tahu kamu tuh perlu apa. Itu memang ada ayatnya. Ya kan? Tapi kalau cuma sebatas itu, saudara, kalau cuma sebatas itu tapi dasar-dasarnya tidak dibenahin, ya saudara tidak lebih mengerti dasar supaya saudara tidak usah khawatir. Seumur hidup nggak usah khawatir. Ya kan? Itu salah satunya dasarnya ialah apa? Dasarnya ialah status kita, jati diri kita yang baru. Bagaimana kita tuh bukan orang biasa. Kita sudah ditebus. Yesus sudah bangkit bagi pembenaran kita. Dosa kita sudah selesai. Kita tidak lagi hidup secara natural. Ya kan, dari pergumulan kepada pergumulan, sepertinya belum selesai. Saya harus begini dan begitu. Waduh, itu jadi kayak kekristenan tuh jadi makin lama makin berat, saudara. Padahal Yesus bilang apa? Kuknya aku mudah, bebanku ringan. Harusnya jiwa kita ada ketenangan dan harusnya lebih tenang loh ikut Yesus. Bukan lebih berat. Jadi kalau lebih berat berarti ada satu kepercayaan yang salah. Ada satu fondasi yang masih perlu dibenahin. Ya, dasarnya ini yang tadi salah satunya, bahwa kita sudah diampunin. Amin, kita sudah diampunin. Allah nggak ingat-ingat dosa kita lagi. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Dan karena itu Yesus mati di salib. Itu sebabnya dia mewariskan berkat-berkatnya buat kita. Ya, daftar berkat itu ada di Ulangan 28. Dan saudara berhak untuk itu, dan semua janji Allah loh. Ya kan, gimana supaya nggak khawatir? Hiduplah dari tubuh dan darah Yesus. Lebih lagi, saudara mengerti bahwa saudara seumur hidup saudara sudah terjamin. Dan itu bukanlah perkataan kosong. Itu bukan cuma penghiburan kosong. Itu semua ada dasar legalitasnya. Amin, saudara. Itu sudah dibayar lunas. Ya kan? Kiraku sudah ada. Jadi kita nanti kita balik ke Kolose 1. Kita ke ini dulu deh. Kita ke Galatia. Karena ini nolong saudara untuk lebih tahu, bukan hanya ya saya mau denger deh supaya saya nggak khawatir nih soal sekolah anak saya nih kok kurang terus ya, misalnya harus gimana nih bayar sekolah anak saya nih, atau masalah anak saya nih. Oke, nah sebelum itu apapun juga kebutuhan kita, ya kan, biarlah ini menjadikan gaya hidup bahwa dalam apapun yang kita butuhkan, ya kita nggak lagi hidup hanya dari satu pergumulan seolah-olah kita harus ngatasin lagi, enggak. Oke, kita ke Galatia 3. Galatia 3 dikatakan begini. Ya kan? Ayat 26. Ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus Kristus. Kamu sudah anak-anak Allah. Saudara sudah anak Allah yang percaya Yesus adalah Kristus. Saudara tuh sudah anak-anak Allah. Amin, dan itu bukan berdasarkan kelayakan saudara, hanya karena iman. Saudara percaya Yesus adalah Kristus. Terus ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara dikatakan saudara sudah mengenakan Kristus. Kapan saudara mengenakan Kristus? Waktu saudara terima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat, saudara sudah mengenakan Kristus. Di alam roh, saudara tuh nggak sama loh. Kalau saudara bisa lihat, ya kita nggak bisa lihat di alam roh. Tapi malaikat bisa tahu, iblis juga tahu. Kitanya yang perlu sadar, saudara. Kita tuh sudah mengenakan Kristus loh. Amin, saudara. Kristus tuh pengurapannya Tuhan. Kita perlu sadar. Kenapa dikatakan di Efesus pasal 3? Supaya dengan iman kamu dikuatkan agar Kristus pengurapan itu tinggal. Karena untuk kita terus sadar, kita terus berjalan di dalam kuasa agar kita nggak usah hidup dari satu kekhawatiran kepada kekhawatiran yang lain. Tapi hidup dari damainya, dari penyediaannya. Kita yang perlu diingatkan bahwa kita sudah mengenakan Kristus. Kenapa? Karena berdasarkan itu malaikat mendampingi kita. Malaikat diutus Allah untuk menolong kita, menerima warisan kita loh. Amin, saudara.
Berkat-berkat Allah datang menyergap kita. Karena di alam roh kita tuh beda. Kita nggak lagi gelap, kita tuh terang. Kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga iblis tidak lagi berani seenaknya sebetulnya. Tapi kenapa beberapa anak Tuhan mengalami lagi seperti belum ditebus? Karena tidak mengerti. Makanya khawatir terus. Semakin lebih mengerti, semakin merdeka. Oh ternyata aku tuh sudah anak Allah, firman-Nya ngomong begini, saya tuh sudah bukan lagi yang sama, saya nggak usah lagi khawatir, saya bisa terus percaya. Nah itu akan mengubahkan kita, jadi kita sudah mengenakan Kristus. Kristus yaitu jati diri kebenarannya yang Dia sudah berikan kepada kita karena kita percaya Dia adalah persembahan kita di hadapan Allah. Jadi kebenarannya Kristus dipakaikan ke kita. Dan itu menjadikan kita layak di hadapan Allah, saudara. Makanya saudara kita berdoa di dalam nama Yesus. Saudara dan saya kita kan gak berdoa di dalam nama denominasi, di dalam nama organisasi, di dalam nama hamba Tuhan yang begini dan gitu. Enggak, kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita gak bisa, tidak ada nama di mana manusia di bawah kolong langit ini, di mana manusia bisa diselamatkan. Hanya satu perantara antara Allah dengan manusia. Nah, manusia Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Ya kan, kita sudah mengenakan Kristus. Makanya saudara, Allah sudah melayakan saudara. Tadi kata Allah Bapa telah melayakan kita untuk mendapat warisan. Sayangnya bahasa Indonesia cuma mengatakan di Kolose 1 ayat 12 itu, Dia melayakan kita untuk mendapat bagian, ya kan, bagi apa yang Dia sudah tentukan. Itu tidak jelas kalau bahasa Inggrisnya untuk mendapat warisan. Warisan itu bukanlah jerih payah kita. Warisan itu berarti orang lain yang udah berjerih payah. Makanya kita hanya bisa terima dengan iman. Saudara, jerih payah apa yang menyebabkan saudara jadi ciptaan baru? Sekarang saya tanya. Jerih payah apa yang menyebabkan Roh Kudus kok bisa ada di dalam diri saudara? Jerih payah apa yang menyebabkan saudara bisa jadi imam, bisa menyebut nama Bapa, nama Tuhan? Jerih payah apa sekarang saya tanya sama saudara? No. Nggak ada, saudara. Itu adalah kasih karunia. Itu karena Yesus yang sudah berjerih payah buat saudara dan saya. Saudara saya tidak akan pernah, seberapapun juga perbuatan baik kita, nggak bisa menebus kita. Amin, saudara. Itu semua jerih payahnya Yesus. Dan kita hanya bisa terima dengan iman. Makanya dari iman ke iman. Bukan dari iman ke perbuatan, terus ke iman lagi. Itu nggak begitu. Itu kebenarannya Allah, bukan kebenaran manusia. Kalau kebenaran manusia itu campur aduk. Dari iman, ntar ke perbuatan. Ntar dengan kelayakan sendiri. Ntar karena mengandalkan amalnya, pengen begini. Tapi Pak Firman nggak jadi patokan. Firman harusnya jadi patokan. Tidak ada seorang pun dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu Roma 3 ayat 20. Kalau nggak ada seorang pun nggak usah coba-coba. Dengan segala amalnya nggak bisa. Dengan pelayanan mau bersungguh-sungguh supaya, nah itu adalah dead works, pekerjaan mati. Supaya begini, supaya enggak. Kita melayani. Saya melayani sungguh-sungguh. Tapi saya tidak melayani untuk dilayakan. Saya tidak melayani itu untuk menggerakkan tangan Tuhan. Emang saya lebih besar dari Tuhan untuk menggerakkan tangannya? Tuhan kan lebih besar dari saya. Mana bisa saya menggerakkan tangannya? Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, bukan iman menggerakkan Tuhan, tapi iman kita pada kasih karunia-Nya menyebabkan kuasanya bekerja. Saya ulangin lagi. Kalau kita mau mengalami kuasanya, itu hanya bisa kita beriman pada kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita diselamatkan. Keselamatan adalah mujizat terbesar sebetulnya, saudara. Bukan kemakmuran, bukan kesembuhan yang hebat, bukan orang mati hidup lagi, itu luar biasa, itu dahsyat. Tapi keselamatan, transformasi, di mana kita dulu gelap, kita mati, tapi kita hidup kembali dengan hidup yang baru. Kita dulu seperti ulat itu merayap, buruk, menjijikan dan merayap, lalot. Kita berubah jadi apa? Jadi kupu-kupu. Wow, jadi indah. Amin. Begitu gitu bisa terbang lagi. Amin, saudara. Kita bisa terbang. Wow.
seperti Raja Wali. Kupu-kupu indah tapi Raja Wali. Ya kan? Kita seperti Raja Wali. Amin saudara. Wow. Ya kan? Haleluya. Thank you Jesus. Wah, Tuhan kita luar biasa ya saudara. Haleluya. Jadi keselamatan adalah mujizat terbesar. Dan itu saudara alami, nggak susah kan saudara? Nggak rumit kan? Saudara hanya apa? Saudara hanya percaya kepada kasih karunia. Setiap kali saudara baca ini, Bapak aku percaya Yesus yang telah kau jadikan dia tidak mengenal dosa, tak menjadi dosa, agar aku dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Bapak aku percaya. Saudara mengalami kuasa, ya kan? Kuasa yang memerdekakan saudara, yang memulihkan saudara-saudara percaya akan penebusannya. Satu kali selamanya oleh persembahan tubuhnya kita sudah dikuduskan. Ia sudah menguduskan, ya kan, menguduskan kita karena persembahan tubuhnya satu kali selamanya. Itu Ibrani 10 ayat 10. Itu saat saudara percaya itu, saudara saya terima itu, saudara pelihara, saudara mengalami kuasanya yang mencengangkan. Waktu itu ada satu orang, Ibu Monica, saya ada satu penyakit. Wah, waktu itu lama sekali sampai saya jadi kurus. Dan waktu itu dia hanya berdiri. Ya kan saya bilang, jangan langsung ya. Nah ini kekhawatiran. Kan bisa khawatir, aduh datang lagi tuh penyakit. Nah daripada dia khawatir, saya bilang berdiri jangan langsung kepada kesembuhan. Berdiri akan penebusan. Karena berdasarkan penebusan Yesus, itu adalah warisanmu untuk mengalami kesembuhan. Jangan langsung. Amin saudara. Kalau saudara di pengadilan, saudara lagi mengurus warisanmu. Saudara kan gak bisa cuma bilang, iya saya anak ini, si Anu saya berhak. Oke, mana buktinya? Betul kan? Harus ada buktinya. Saudara harus tunjukkan KTP, ya kan? Oke, kalau udah kakak, ya kan? Itu kan semua bicara mengenai apa? Identitas. Ya, terus bukti bahwa ini memang dikasih ke kamu. Mana? Semua itu ada buktinya di pengadilan. Kita juga gitu, tiap hari kita di pengadilan surga. Ya, setiap hari ada iblis yang suka hasatan. Ini yang hobinya menuduh, saudara. Dia jaksa penuntut. Kalau kita nggak tahu, ya kan, perjanjian kita, dia bisa kecoh kita terus. Dia bilang, oh Tuhan belum kasih, karena kamu sih. Oh, kamu masih kurang tuh, kamu gak serajin itu tuh. Kalau kamu udah serajin itu tuh, baru Tuhan mau kasih. Nah itu, ya kan, Tuhan masih belum sembuhkan. Nah itu dia, kenapa? Karena tidak tahu haknya. Nah balik lagi, jadi orang ini saya ingatkan begitu, terus dia berdiri atas Ibrani 10 itu saudara. Dia bilang, waduh Monica, ternyata dalam waktu singkat saya mengalami kesembuhan itu. Lebih cepat. Dan saya tidak lagi sakit seperti itu. Wow. Padahal yang dia pegang untuk mengatasi kekhawatiran bahwa penyakit itu akan timbul lagi dan itu susah sampai jadi kurus, terus lama, diatasi dengan apa? Lebih mengerti hak dia. Amin. Bahwa penyebab penyakit itu karena ada kesalahan. Nggak tahu salahnya di mana lah. Amin. Tapi Yesus karena persembahan tubuhnya satu kali selamanya sudah dikuduskan. Dikuduskan berarti apa? Sudah dipisahkan dari kutukan. Karena di surga nggak ada kutukan. Di surga nggak ada maut, saudara. Amin, saudara. Di surga nggak ada kegelapan. Makanya Allah itu terang. Tidak ada sedikit pun bayangan karena pertukaran. Jadi dia mengalami, dia berdiri itu terus. Amin, saudara. Saudara dan saya juga bisa. Saat kita lebih mengerti. Makanya saya sering ngomong, jangan suka ngimanin janji Tuhan. Ya kadang-kadang orang saking mungkin ada kebutuhan atau apa, udah langsung mau ngimanin. Saya bilang jangan dulu, karena itu bisa jadi, bisa enggak. Amin, saudara, bisa jadi kan. Saudara pernah ngalamin kan? Kadang jadi, kadang enggak. Dan itu masalahnya bukan di Tuhan. Karena Yesus sudah atasin. Yesus sudah bayar harganya loh. Saudara sudah dilayakkan. Tapi kenapa? Karena fondasi. Kenapa saudara dilayakkan? Kadang anak Tuhan itu belum teguh. Ayatnya enggak inget. Terus geser. Oh saya pasti oke karena saya udah rajin begini, saya suka begitu, saya sudah ikut pelayanan. Nah itu jadi bukan kelayakan Yesus. Sedangkan namanya warisan kan bukan kita yang susah payah. Kita terima dengan iman. Kita diselamatkan karena kita terima dengan iman. Janji Tuhan juga begitu loh. Janji Tuhan itu warisan loh. Kalau kita, dan itu kita forfeited itu maksudnya itu gagal. Jadi gagal, sia-sialah iman, batalah janji saat kita berusaha melayakan diri kita lagi. Kita lupa bahwa
jerih payah kita dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kan ada jerih payah. Saya juga ada jerih payah saya loh. Ya kan, pelayanan ada, dedikasi ada. Tapi itu semua itu nggak pernah boleh dijadikan kelayakan kita. Itu bukan kelayakan kita. Karena kita tidak berdoa di dalam nama kita sendiri. Itu adalah buah untuk memuliakan Tuhan. Dan nanti ada upahnya. Ada sukacita besar. Ya kan, saya nggak mau oleh anugerah Tuhan masuk ke kekekalan, terus nggak ada apa-apa, malu kan. Nggak enak sudah miskin di hadapan Tuhan tuh nggak enak. Dia sudah kasih kita fasilitas luar biasa. Saya berdoa supaya kita jangan miskin loh di hadapan dia. Ya kan? Lebih baik kita penuh dengan buah-buah kebenaran. Tapi itu bukan kelayakan saudara dan saya. Maka dikatakan Allah Bapa telah melayakkan kamu. Amin. Dan kelayakan itu halalah kebenaran. Inilah kebenaran Allah. Ya kan? Ya kan, Injil adalah kuasa yang menyelamatkan dan di dalamnya nyata kebenarannya Allah, bukan kebenarannya manusia. Amin. Yang memimpin dari iman kepada iman. Bukan dari iman kepada jerih payah kita, kepada perbuatan baik kita, kepada dedikasi kita. Tidak. Dari iman ke iman, itu kebenarannya Allah. Dan selama saudara dan saya mau terus disadarkan, kita terus beriman kepada Yesus, akan ada damai. Hati kita akan lebih damai loh. Itu lebih gampang terima dari Tuhan. Dan ada kepastian loh. Ada kepastian saudara. Karena fondasi kita teguh. Tapi kalau ada campuran, kadang kita pikir karena Tuhan Yesus, dia kan terus kemudian kita giat itu, terus kita lupa saking sibuknya. Kita pikir kita oke karena saya begini dan begitu. Makanya hidup kekal adalah apa? Relationship. Tuhan lebih mementingkan hubungan dia sama saudara daripada apa yang saudara bisa lakukan buat dia. Saudara, kalau Tuhan hanya mau kita melayani dia nggak jadikan kita anaknya. Dia tidak bodoh, saudara. Dia bikin kita jadi pelayan aja, seperti malaikat. Malaikat itu kan pelayan. Kenapa dia harus jadikan kita anaknya? Kalau hubungan itu tidak penting. Hubungan kita sama dia, itu adalah prioritasnya Tuhan. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk melayani dia loh. Anak saya melayani saya loh. Tapi saya tidak perlakukan mereka seperti pekerja. Dia anak saya. Amin. Dia punya akses ke lemari es saya, ke kamar saya. Dia secara langsung punya akses ke dompet saya. Dia anak saya. Amin, saudara. Biarlah kita lebih sadar. Ya kan? Makanya sayang, ya kan? Kalau ada terlalu menekankan kita sebagai hamba, ya kita anak yang melayani ya. Minum dulu. Dalam melayani, biarlah kita punya sikap seperti hamba ya dalam melayani sesama. Ya kan, jangan hitung-hitungan, betul nggak? Saya minum dulu. Tapi dalam menghampiri Allah, baiklah kita menghargai dia, memperlakukan dia sebagai Bapa yang baik. Bapa yang setia ya. Amin, saudara. Maaf saya begitu bersemangat sampai minum dulu. Ini sangat memberkati saya, saudara. Kita sudah dipakaikan Kristus ya. Iblis tahu. Makanya iblis gemetar sekali, mereka takut sekali sama orang-orang anak Tuhan yang tahu diri mereka. Tapi yang enggak, dia bodoh-bodohin, saudara. Saudara sudah anak Allah, saudara semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, itu Galatia 3, tadi saya lanjutkan. Ayat 28, tidak ada orang Yahudi, orang Yunani. Bentar. Saya naikkan dulu AC-nya. Saya naikkan AC-nya saya. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kadang kalau kita baca firman, kita jangan baca cuma sambil lalu ya. Nanti nggak terlalu ngefek. Ya berarti di sini orang Indonesia juga nggak ada hubungannya, tidak ada hamba atau orang merdeka. Karena waktu itu mereka punya slave ya, budak ya. Nggak ada hubungannya dengan status kita. Ya kan, pekerjaan kita atau ras kita. Terus tidak ada laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Kalau kita baca ini, lantas kenapa kadang-kadang ada yang bikin buku, ya doa seorang wanita lah apa. Lah wanita apa nggak wanita itu nggak ada hubungannya saudara. Karena wanita atau pria tetap doanya harus di dalam nama Yesus. Nggak perlu motivasikan seperti itu. Amin. Karena sudah dikatakan nggak ada laki atau perempuan. Kita semua harus berdoa di dalam nama Yesus. Mau laki, perempuan, terus doa seorang ibu. Iya memang kita berdoa karena kita imam, bukan karena kita ibu. Amin. Saya berdoa bukan karena saya seorang ibu. Karena saya seorang imam. Dan doa saya bekerja karena kita punya nama Yesus. Kita harus lebih sadar kita imam daripada kita ibu. Karena Tuhan gak jawab, kalau ibu-ibu dijawab ya. Dia gak begitu saudara. Siapa itu doa? Malaikat, itu ibu ya? Ya udah. Dijawab pasti. Nggak ada dasar Alkitabnya saudara. Ya baiklah sebagai ibu kita berdoa, tapi lebih baik lagi mereka juga lihat. Buat apa doa kalau mereka tidak lihat bagaimana cara kita hidup, itu lebih menentukan ya. Kalau kita selalu mengarahkan anak kita kepada uang ya kan, yang penting kamu gimana berhasil terus punya banyak uang. Itu bukan begitu. Kita harusnya mengarahkan diri anak kita kepada Kristus ya. Rencana Tuhan bagi hidup mereka ya, bukan keberhasilan materi dulu ya saudara ya. Amin. Walaupun itu adalah bagian dari berkat kita ya, diberkati berlimpah ya. Oke, jadi kita semua satu dalam Kristus, nggak ada hubungan yang laki atau perempuan, ya kan? Dan 29, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nih sayangnya diterjemahkan begitu kalau bahasa Inggrisnya tuh, then you are an heir according to promise. Engkau adalah ahli waris menurut janji. Saudara tuh ahli waris loh. Dan itu menurut janji, bukan menurut kelayakan saudara. Bukan menurut segala sesuatu yang belum selesai. Itu adalah menurut janji. Janji itu kita bisa tahu janji itu kalau kita tahu janji, kita dengar kan? Betul nggak? Kalau saya berjanji tapi saudara nggak tahu saya berjanji, ya saudara nggak bisa ngalamin kan? Untuk saudara mengalami, saudara harus tahu janji saya apa sama saudara. Amin. Dan janji itu bukan berdasarkan kelayakan kita. Amin. Ingat warisan ya. Tadi dikatakan supaya mengucap syukur kepada Bapa ya, di Kolose 1 kita balik lagi, yang telah melayakkan kita untuk mendapat bagian di dalam warisan kita sebagai orang kudus. Saudara waktu terima Yesus, saudara sudah langsung punya warisan loh. Makanya ini kita semua imam-imam, untuk imam-imam, biarlah kita terus mendoakan Efesus 1 ayat 17 sama 19. Tuhan, terangi kami supaya pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah. Beri kami roh hikmat dan wahyu supaya kami lebih tahu warisan kami. Betapa kayanya kemuliaan warisan kami di dalam Kristus. Karena kita sudah punya warisan. Selain kita pengharapan apa yang dalam panggilan bahwa Tuhan memanggil kita semua. Kita semua sebagai bagian tubuh Kristus, kita punya fungsi. Kita punya karunia yang beda-beda. Kita jangan suka menyamaratakan atau membanding-bandingkan. Kita nggak usah ninggikan yang satu dan merendahkan. Kita jangan jadi penilai. Kita jadi pelaku aja. Kita jadi orang yang beriman, yang rajin melakukan aja. Dan kita perlu tahu fungsi kita beda-beda supaya kita lebih ngerti warisan kita. Kenapa supaya kita lebih ngerti? Supaya kita nggak usah khawatir bahwa hidup kita terjamin. Karena ada satu orang yang sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Ada satu orang yang sudah menjadi dosa untuk kita. Walaupun dia tidak mengenal dosa. Ada satu orang yang sudah berganti tempat dengan kita. Sehingga kutukan tidak lagi berkuasa atas kita. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu apa? Kalau saudara salah, saudara harus dihukum. Saudara harus dikutuk. Saudara Tuhan nggak akan bantuin saudara karena itu saudara sudah salah. Itu adalah kutukan. Tapi saudara sudah ditebus dari kutuk itu. Makanya waktu saudara sudah salah, saudara merasa tidak layak, itulah waktunya saudara datang sama Yesus. Saudara lihat lagi ayatnya, nggak usah khawatir. Amin.
Karena Tuhan Yesus tidak datang untuk orang yang sehat, dia datang untuk orang yang sakit. Amin, saudara. Karena dia datang untuk menyembuhkan orang yang luka batinnya, untuk memulihkan kita, mengeluarkan kita dari penjara. Ya, walaupun kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru, tapi masih ada pikiran-pikiran dipenjarakan dengan cara berpikir yang salah, kebiasaan yang salah dan sebagainya. Tapi untuk itulah dia datang, untuk memerdekakan kita. Kabar baik kepada orang yang dipenjara. Kamu nggak usah lagi terpenjara dengan cara pikir yang salah, dengan cara hidup yang salah. Kenapa? Karena aku datang untuk memulihkan, memerdekakan. Amin. Dia sudah jadi kutuk buat saudara. Saudara nggak usah khawatir akan hidupmu. Aduh, aku khawatir ini. Dia sudah menebus saudara dari kutuk hukum Taurat. Dan dia, haleluya, karena perbuatannya Yesus, Allah sudah memberkati saudara dengan segala berkat. Itu Efesus 1 ayat 3. Nah, yang sekarang kita perlu lakukan, bagaimana caranya supaya saya nggak terus-menerus khawatir ini, entah khawatir itu, nggak habis-habis. Minta Tuhan, beri aku roh hikmat dan wahyu. Beri kuatkan aku untuk kamu. Aku lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan khawatir adalah bagian dari maut. Amin, bagian dari ketakutan. Dari ketakutan itu timbul khawatir. Betul nggak? Aduh, takut. Nanti anakku udah besar. Jangan sampai dia menikah dengan orang yang salah. Nah, dari ketakutan itu timbul khawatir. Daripada cuma mikir, terus dengan doa berusaha, tapi sembari ketakutan, sembari khawatir, aku harus doa tiap hari sungguh-sungguh. Nah itu nanti kekristenan jadi berat begitu. Seolah-olah segala sesuatu ya kan dipusatkan sama diri kita. Nanti orang nggak tertarik deh. Pokoknya kok hidup berat amat sih. Selalu takut jangan sampai salah. Jadi kayak Ayub. Jangan sampai anakku salah. Nah, apa bedanya sama Abraham? Abraham malah bisa mempersembahkan ini, Ishak. Ini Tuhan. Oke, kau kasih instruksi ini, aku percaya. Engkau yang beri, engkau bisa hidupkan lagi. Tuhan gak suruh dia bunuh. Dia cuma bilang persembahkan. Ya kan? Hati. Kamu nahan gak anakmu dari aku? Atau aku masih nomor 1 dalam hidupmu? Apa gara-gara, keinginanmu sudah terlaksana, lantas aku tuh siapa di dalam hidupmu? Aku masih Tuhan gak? Kadang kita gitu ya. Ya kan udah saking kepengin sesuatu. Terus kalau udah dikasih Tuhan, ya lupa sama Tuhan ya. Nah Tuhan gak mau. Kenapa? Karena dia tahu, hanya di dalam dia ada damai yang sempurna. Ada kasih yang sempurna. Kalau itu udah geser, itu cuma tinggal tunggu waktu. Pasti akan ada sesuatu yang gak enak, saudara. Karena kepuasan itu, damai sejahtera, ya kan, garansi itu hanya ada di dalam Yesus. Bukan dalam berkatnya. Berkatnya kita nikmatin aja. Termasuk keluarga kita, ya kita menghargai, kita nikmatin. Tapi jangan taruh apapun setara sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu ya Tuhan. Taruh dia di tempat yang paling tinggi. Amin. Yang lain di bawahnya dia aja. Karena gak ada yang sempurna. Nanti di surga udah beda. Jangan taruh apapun setara sama dia. Karena hanya dia yang gak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi dia sudah melayakkan kita. Ya kan, karena pengorbanan Yesus. Ya kan, karena Yesus telah menjadi jati diri kita. Kita sudah dipakaikan dengan kebenarannya Yesus, kelayakannya Yesus. Itu sebabnya Allah Bapa telah melayakkan kita. Karena kita rela menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya kesempurnaan Yesus menjadi jubah anugerah kebenaran, the robe of righteousness. Ya kan? Gaun keselamatan. Biasa dikatakan engkau sudah mengenakan daun keselamatan, gaun ya. Tapi juga engkau mendekorasi aku dengan robe of righteousness. Ya kan, itu jadi seorang raja bisa aja dia berfungsi nggak pakai jubah, tapi waktu dia pakai jubah kerajaannya luar biasa, saudara. Amin, saudara. Kita sudah dipakaikan jubah anugerah kebenaran. Para malaikat menghormati kita seperti kita Yesus. Biarlah saudara dan saya lebih sadar. Wow, saya sudah dipakaikan Kristus loh ya. Wah, sehingga cara kita berbicara, cara kita pikir itu semakin berubah. Kita nggak lagi
Kalau biasa ngomongin, enggak, aku nggak mau ngomong gitu. Kita lebih sadar kita siapa. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, kita lebih sadar hidup kita ya. Kita tahu bahwa Allah begitu menghormati kita. Kita juga mulai berubah. Ya kan, kita mulai hidup layak sesuai dengan, lebih lagi tanpa kita paksakan ya, tanpa kita sengaja, tapi kalau kita terus perbarui pikiran kita, maka kekhawatiran itu, entar khawatir orang itu marah, atau khawatir nanti orang gak terima kita, itu semakin berkurang. Karena kita tahu, wow, ya kan, saya sudah dipakaikan Kristus, Allah melihat, memperlakukan saya seperti Kristus, saya sudah dilayakkan karena Kristus. Wow, saudara ada damai. Sehingga nanti perlakuan orang gimana itu gak terlalu mengganggu saudara. Karena kalau saudara sudah mulai lebih lagi sadar saudara siapa di dalam Kristus, itu ada yang namanya roh antikristus itu kadang pakai orang loh untuk menganiaya saudara. Menganiaya saudara. Saudara benar tapi dibilangnya saudara yang salah. Itu iblis itu begitu loh. Iblis itu begitu. Saudara misalnya, aku nggak mau nonton film itu, udah nggak apa-apa sekali-sekali. Kenapa sih? Biar aja. Enggak, hatinya aku nggak mau. Misalnya hati kita nggak damai, kita tahu film itu kurang bagus, efeknya walaupun nggak dilarang ya, nggak. Tapi saudara kemudian apa? Lu mah sombong, lu sok rahani. Nah kalau saudara khawatir, takut ditolak orang, nah itu jadi satu bandage ya, itu jadi satu ikatan. Dan itu tidak akan, itu merugikan saudara dan merugikan mereka. Saudara nggak bisa jadi berkat untuk mereka. Karena jadi sama seperti mereka. Oh ya udahlah, nggak usah takut. Kalau saudara di hati saudara nggak mau, nggak usah, biarin aja. Iya kan, ikut hati saudara. Amin saudara, ikut hati saudara. Makin saudara banyak firman, makin terang, saudara akan tahu. Nah, saudara akan susah, iblis akan susah mencuri, membunuh, merusakkan dari hidup saudara. Dan saudara akan merdeka dari kebiasaan khawatir. Amin, saudara akan makin kuat ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan jadi dikatakan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya kan, warisannya untuk orang kudus. Ya kan, kenapa saudara disebut orang kudus? Seperti tadi saya udah katakan, karena saudara, dosa saudara sudah dihakimin. Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran saudara. Dia sudah masuk ke perut bumi, masuk ke neraka, menggantikan tempat saudara, dan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Itu sebabnya Alkitab menyebut saudara dan saya sebagai orang kudus. Orang kudus berarti orang yang sudah dipisahkan dari kutukan, dari sistem dunia ini. Ya, khawatir nanti kalau ada yang seperti COVID lagi, yang seperti virus lagi. Iya, tapi kita sudah dikuduskan, berarti kita sudah dipisahkan. Amin, saudara. Kita sudah dipisahkan. Ya kan, kudus itu bukan hanya dari kelakuan kudus, tapi juga kudus itu berarti dipisahkan. Kita sudah dipisahkan dari apapun yang bukan bagian dari Tuhan. Makanya dikatakan di sini, haleluya, kita sudah dilepaskan dari, itu ayat berikutnya ya. Kita orang kudus. Kita orang kudus, kita sudah dipisahkan. Dan kita ada di dalam kerajaan terang. Ya kan, kenapa? Ini semua perasa penting sekali. Karena kadang-kadang anak Tuhan tidak berjalan di dalam terang. Ya, misalnya gini. Dia sudah orang Kristen, terus dia ikut aplikasi yang aneh-aneh, yang nggak benar, karena sekarang banyak aplikasi aneh-aneh kan. Terus ikut aplikasi itu, tapi kepingin mengalami berkat-berkat dari Tuhan, tapi caranya nggak benar. Ya kan? Ya nggak bisa. Ya kan? Bukannya Tuhan yang tidak melayakan, Tuhan sudah melayakan, tapi di dalam kerajaan terang. Kalau kita mau mengalami warisan kita harus sadar kita ini sudah anak-anak terang, kita orang-orang kudus, dan itu warisannya hanya ada di dalam kerajaan terang. Kita nggak bisa pakai cara-cara kita sendiri, nipu sini, ya kan, curang situ, dengan harapan, wah Tuhan berkatin aku. Itu bukan Tuhan, karena warisan kita kemurahan Dia. Untuk kita diberkati berlimpah, untuk kita dilindungin. Wah nanti ada COVID atau apa, itu ada di dalam kerajaan terang. Kita harus sadar bahwa kita tuh sudah anak terang. Kita bukan lagi kegelapan. Kita nggak bisa ikut duduk-duduk ngomong sembarangan, terus sembari kita mau mengalamin Dia. Ya kan? Kita itu semua ada dalam kerajaan terang. Amin, saudara.
Karena kalau kita tidak sadar inilah, terus kalau anak Tuhan itu ngomong hal-hal yang bisa buka pintu sama iblis, ya harus hati-hati loh. Sekarang ada virus apa loh? Si Anu kena loh ini. Kamu harus hati-hati supaya nggak kena. Nah loh, kan udah dalam kerajaan terang. Virus dan bakteri itu nggak ada di kerajaan terang. Pandemi itu nggak ada di kerajaan terang. Ya kita harus berdiri atas janji daripada khawatir, takut, gelisah, ngobrol sama orang yang begitu. Ya kita bilang jangan bergaul dengan orang, ya kan? Ya dengan sembarang orang yang nasihat orang fasik, jalan mencemooh firman. Ya memang, tapi kan gimana dong kenyataannya? So, mencemooh firman kan? Oh ya Yesus sudah mati, dia sudah jadi dosa, dia sudah tangguh tuh. Terus mencemooh, ya jangan duduk sama mereka, jangan dengar aktif mereka loh. Amin, saudara. Haleluya. Ya, di dalam kerajaan terang. Jadi kalau kita mau mengalami yang terbaik, kita harus sadar warisan kita itu berdasarkan jeripayahnya Yesus, berdasarkan ketaatan Yesus, kelayakan Yesus, bukan kita cuma terima aja sama seperti kita terima keselamatan. Ya, itu ada dalam kerajaan. Kita perlu berjalan di dalam terang bukan supaya itu dikasih ke kita, tapi karena itu sudah milik kita. Itu sudah haknya kita. Amin, saudara. Warisan saudara untuk saudara dilindungin, ditingkatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, mengalami terobosan, ya kan, dipulihkan luar biasa, apapun juga. Itu adalah warisanmu dan itu adalah karena kelayakan Yesus, tapi itu ada di dalam terang dan saudara sudah berada dalam terang. Ya kan? Amin, saudara. Itu sebabnya kita perlu, ya kan, kalau kita mau terlibat dengan bisnis, mau kerja sama orang atau pelayanan atau apapun juga, ya kan, kita harus tahu betul cara-caranya benar enggak, ya kan? Kita nggak bisa sedikit bohong di sini, sedikit bohong nggak apa-apa kan? Kalau enggak mana bisa. Nah kalau sudah gitu, itu bukan sistem kerajaan terang, nggak bisa mengalami yang terbaik, saudara. Itu pakai kekuatan sendiri nanti akhirnya. Akhirnya apa? Seringkali perselisihan atau apa. Karena itu kalau secara Tuhan, itu Tuhan nggak usah pakai begitu. Ya kan kita nggak usah bantuin Tuhan dengan begini dan gitu. Seolah-olah apa yang Yesus lakukan itu belum cukup. Sedangkan warisan kita kan, haleluya, berdasarkan kelayakan Yesus, berdasarkan jeripayah Yesus. Kita percaya dulu kepada janjinya, percaya dengan penebusannya dia. Nanti dari kepercayaannya kita percaya kepada penebusannya itu akan ada kuasa dan akan ada tuntunan Tuhan. Akan ada tuntunan Tuhan kalau kita percaya sama dia. Kita nggak usah khawatir, nggak usah mereka-reka bagaimana caranya. Ya kan, kita sudah dilayakkan, kita sudah diampuni. Yesus sudah layak. Waktu kita mulai percaya janjinya, akan ada tuntunan. Sama seperti siapa? Ruth punya alasan buat khawatir. Yusuf punya alasan buat khawatir, saudara. Amin, saudara. Waktu itu nggak ada HP seperti sekarang, nggak ada YouTube, nggak ada media seperti sekarang. Ya kan, contohnya si Ruth. Apa jaminan masa depan dia? Nggak dikatakan Ruth itu cantik, nggak dikatakan Ruth itu pinter, malahan Ruth itu keturunannya Moab. Bentar, saya minumnya. Dan Moab itu adalah bangsa yang terkutuk. Karena itu keturunan dari Lot. Ya, karena itu ada incest ya. Keturunan dari bapak sama anak yang harusnya nggak boleh. Jadi untuk di mata orang Israel itu bangsa yang terkutuk. Ya kan, untuk Ruth, dia udah janda 10 tahun nggak punya anak lagi. Kan orang pikir siapa tahu dia mandul, kan nggak bisa periksa seperti sekarang, saudara. Oh kamu ke dokter, nanti ketahuan, nggak ada, saudara. Udah gitu suaminya meninggal, iparnya juga meninggal, mertuanya meninggal. Cuma dia sama mertua perempuan. Nggak punya keahlian, nggak dibilang Ruth punya keahlian kan, saudara. Amin. Kalau secara manusia, waduh, dia nanti bagaimana? Nggak gampang loh. Amin, saudara. Tapi Ruth mau percaya Tuhan dan mau ikut Tuhan. Dia rela meninggalkan, ya kan, keluarganya, meninggalkan semuanya. Nah, saya nggak suruh saudara menelantarkan keluargamu ya. Saya nggak bilang gitu. Saya cuma lagi ngomong mengenai Ruth, tuntunan Tuhan buat Ruth. Karena Tuhan sedang memulihkan keturunan Moab ya, Bani Moab. Dia sedang pulihkan. Karena Tuhan itu setia loh. Tuhan kita Tuhan generasi loh.
yang mau benar-benar percaya sama dia memberkati sampai generasi loh, saudara. Itu Tuhan kita loh. Amin, saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Makanya Tuhan, Alkitab menyebut Lot itu orang benar. He is a righteous Lot. Orang benar, tapi sayangnya dia tidak perbarui pikiran, tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, sehingga dia lebih berkat ya. Dia lebih berminat di berkat. Pengenalan akan Tuhan kurang. Malah dia kehilangan semuanya. Tetapi Tuhan tuh baik. Tapi Ruth itu punya alasan buat khawatir. Tapi dia enggak. Daripada dia khawatir, malahan dia jadi berkat. Ini salah satu, saudara, apa yang mengatasi saudara untuk tidak khawatir. Percaya saudara dikasihin kan? Amin, saudara. Salah satunya saudara diampunin dan saudara itu dikasihin. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Dia yang telah mengasihi kita. Dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan putranya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Bentar, saya minum dulu ya. Jadi, semakin kita percaya kasih Allah sama kita, ya kan, kita membiarkan kasihnya bekerja dalam kita, kasihnya itu akan menggerakkan kita untuk mau mengasihi yang lain. Nah, iman bekerja oleh kasih, saudara. Nah, akhirnya, ya kan, karena Ruth percaya kepada Tuhan. Maaf, bentar ya. Ruth percaya akan kasihnya Tuhan, sehingga dia waktu dia percaya Tuhan kan Allah itu kasih. Jadi dia percaya akan kasih. Kasih itu memimpin Ruth sehingga dia nggak duduk berpangku tangan. Waduh, aku mesti cari pasangan hidup nih. Aku udah umur berapa gitu kan. Dia nggak mikir gitu. Dia nggak mikirin dirinya dia dulu loh. Dia bekerja untuk menyediakan juga buat mertua dia, saudara. Bentar ya. Oke. Sehingga dia dia percaya Tuhan dan imannya itu menjadikan kasih Tuhan menggerakkan dia, imannya kepada Tuhan ya. Sehingga dia bekerja bukan hanya untuk diri dia sendiri. Dia bukan bekerja terus main-main supaya waduh aku nih perlu pasangan hidup gitu. Dia bekerja, dia bawa pulang hasil kerja dia. Dia pastikan ya kan bekas mertua dia itu cuma bekas mertua loh, saudara. Dia nggak usah pelihara si Naomi, dia nggak usah kerja, dia nggak usah. Dia pikiran aja diri dia sendiri, tapi Ruth enggak. Amin. Iman kita kepada kasih karunia, kepada kasihnya, akan menyebabkan kasih Allah bekerja dalam kita, sehingga kita mau jadi berkat buat yang lain. Ingat kan dikatakan di Petrus, kamu sudah menyucikan dirimu kepada ketaatan, kepada kebenaran, ya kan, sehingga kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Kalau saudara terus beriman sama darahnya, dan saudara bersyukur dan terus percaya, dan saudara terus mengakuin sampai dia sudah datang lagi, bagaimana saudara sudah diampuni, saudara akan tahu mengasihi dengan tulus. Karena tanpa darah Yesus, kita nggak bisa menyucikan diri kita loh. Itu tidak datang dengan kita minta, itu datang dengan kita percaya. Kita percaya firman-Nya, percaya penembusannya. Kita nggak usah minta Tuhan kuduskan aku. Kita percaya firman-Nya. Saat kita percaya terus, kita cuma bilang terima kasih Bapa, karena darah Yesus, persembahan tubuhnya, aku sudah dikuduskan satu kali selamanya. Waktu kita ngatakan terima kasih Bapa, Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa agar aku dijadikan kebenaran Allah di dalam Engkau. Saat kita mengakui firman-Nya, itu 2 Korintus 5 ayat 21, kita tuh lagi persembahkan lagi domba, seperti dulu orang Israel bawa domba ke persembahan. Kita tuh persembahkan itu sebagai satu dupa yang harum. Kita tuh lagi menguduskan diri kita lagi. Ingat Tuhan Yesus bilang, dia nggak bilang kamu berdoa ya supaya kamu kudus terus. Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang apa? Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran.
Yang menguduskan kita tuh bukan kita minta-minta dikuduskan. Kita percaya kepada kebenarannya. Waktu kita percaya, kita mengakuin, kita perbarui, kita sedang apa? Kita sedang menguduskan diri kita lagi. Amin. Dibersihkan dari kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Gimana hidupnya aku? Ya kan? Itu yang bikin menajiskan, saudara. Karena tanpa iman orang tidak berkenan sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi si Rut ini karena dia tidak khawatir, tapi malah dia percaya, dia jadi berkat. Malahan dia sendiri diberkatin, saudara. Naomi yang bilang, oh kamu you need rest. Kamu perlu perhentian, maksudnya kamu tuh perlu keluarga lagi, kamu perlu suami. Dan Tuhan pakai Naomi. Ya kan, Tuhan pakai Naomi. Sehingga kasih instruksi begini dan gitu dengan singkat kata, akhirnya dia jadi dengan Boas. Amin, sudah dia jadi dengan Boas. Padahal apakah Boas sebagai orang yang terpandang, orang yang kaya raya, dia nggak usah pilih Rut, pilih aja yang lain mungkin yang lebih muda, ya kan, yang lebih pintar, yang lebih cakep, dia bisa milih. Tapi kenapa kok dia pilih Rut? Karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Nah waktu itu juga gimana caranya supaya nggak khawatir, ya kan? Biarlah mata kita kepada Yesus. Kita terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Yesus bikin apa buat saya? Ayatnya di mana? Kita cari, kita lebih lagi renungkan, kita sering baca. Saudara bisa sering baca ya untuk nolong saudara ya. Surat Roma, Efesus, Kolose, dan saudara minta roh hikmat dan wahyu. Saudara doakan itu. Ya kan, saudara percaya saudara dikasih Tuhan. Ya kan, itu nanti kalau kita penuh dengan firman-Nya, firman penebusannya, saudara. Saya pernah waktu di Jepang, saudara. Saya pernah, karena saya miss timing ya, saya pengen rubah dari visa kerja ke visa misionaris. Visa kerja di Jepang itu gak gampang, tapi secara ajaib saya dapat visa kerja. Tapi saya kepingin rubah jadi visa misionaris. Tapi waktu saya urus itu, nah ini kan Tuhan, kita sudah punya warisan di dalam kerajaan terang. Nah ini saya sebagai contoh, di zaman ini gimana penerapannya. Supaya kita terus bisa berfungsi sebagai imam sebagai anak-anaknya. Waktu itu saya dengan semangat, saya kepingin, saya kok ada semangat, aku udah mau rubah. Nah waktu itu, saya ngomong sama satu orang hamba Tuhan yang dia punya kedudukan yang cukup ini, saya berharap dia sponsor saya. Nah dia nggak mau sponsor saya. Wah saya terus kecewa. Nah ini kita bicara sebagai kerajaan terang. Ya kita punya warisan di dalam kerajaan terang. Gimana supaya nggak khawatir? Kita harus tahu kita hidup dari warisan kita. Tapi warisan kita tuh ada di dalam kerajaan terang. Oke? Jadi waktu dia menolak saudara untuk sponsor saya, wah saya kecewa saudara. Waduh, saya bilang, ini orang gimana sih? Masa mau pindah, mau visa misionaris bukannya didukung, kok nggak mau? Nah itu waktu itu saya masih belum seperti sekarang ya, mungkin masih anak-anak deh, bayi rohani ya. Jadi kalau yang nggak diturutin terus anggapnya wah ngambek. Jadi waktu itu saya kecewa saudara, lagi ngomong di telepon, terus teleponnya putus. Saya tidak berusaha telepon balik dan saya marah sama dia, saya kesel gitu loh. Gimana sih nih? Apa yang terjadi saudara? Waduh, saya urus visa ini, saya urus visa visa misionaris ditolak saudara. Gara-gara ditolak, saya cuma dikasih visa turis. Yalah saya bilang, dari visa kerja, jadi visa kerja saya hilang dan itu tidak gampang. Ya cuma dikasih visa turis. Susah kalau visa turis loh. Saudara tuh harus keluar Jepang untuk berubah visa. Terus kan mau kerja juga susah. Jadi singkat kata, kemudian waktu itu, oke, nah ini ada kemurahan Tuhan ya. Ada satu keluarga yang kemudian lagi mau ke Korea, ya saya persingkat sekali, saya temenin mereka karena mereka penuh penerjemah. Di Korea orang pada nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya bisa Jepang, ya oke lah saya temenin. Tapi begitu keluar Jepang, visa saya kan harus apply lagi, saya harus urus visa lagi. Karena visanya hangus, kalau visa turis itu keluar Jepang hangus. Oke. Nah, waktu saya mau urus visa lagi, malahan saya cuma dikasih visa transit.
Ini saya lihat, waduh, ini seperti si Ruth, kehilangan semua. Saya udah hilangkan visa kerja saya, udah kerja saya juga berhenti dari Japan Helpline, saya udah nggak mau kerja di situ. Udah gitu saya juga perlu tempat tinggal, saya perlu semuanya. Nah ini kan, jadi kalau kita mau mengalami di dalam kerajaan terang. Nomor satu, saya mulai berjalan di dalam gelap karena saya marah. Saya nggak mengampuni orang itu. Ya terus udah gitu mau urus visa, ya cuma dikasih visa transit. Cuma 72 jam. Mau ngapain 72 jam? Saya udah tinggal di Jepang waktu itu udah 4 tahun lebih, udah hampir 5 tahun sudah. Waduh, saya bilang gimana ini kan. Nah terus akhirnya, nah itu kemurahan Tuhan, ada satu anak Tuhan yang ingatkan saya, udah mau nikah, katanya nggak usah putus asa, ayo besok urus lagi. Kamu percaya Tuhan kasih kemurahan ya, Tuhan kasih kemurahan. Karena keinginan, nah ini saudara dengar ya, keinginan itu untuk saya mau menjadi misionaris, mau melayani dia, itu kan dari Tuhan. Kita makanya kenapa banyak khawatir? Karena kita tuh kadang-kadang sebagai anak Tuhan tidak usah melakukan hal-hal dari kekuatan kita sendiri. Jangan coba-coba memenuhi kebutuhan kita, saudara. Jangan coba-coba mengatasi masalah kita dengan kita terus mikir, mengerahkan sumber daya kita, begini dan begitu. Tuhan mau kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman atas penebusannya Yesus, atas warisan kita loh. Kita ini bukan orang biasa, kita bukan anak yatim, kita nggak ditebus hanya untuk mengalami kehidupan yang biasa, saudara. Amin. Dia mau orang-orang melihat kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita, untuk mereka datang ya kan kepada terangnya yang ajaib. Kan kamu adalah imamat yang rajani, ya kan, yang dia yang sudah memanggil engkau dari gelap pada terangnya ajaib, ya kan, supaya menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya. Amin, saudara. Jadi waktu itu waduh gimana ini, akhirnya saya balik lagi besokannya, terus saya dapat Tuhan kasih hikmat dan kemurahan, saya dapat lagi. Nah itu sempat khawatir kan, tapi saya dapat lagi visa apa nih, turis. Oke, visa turis itu paling sedikit 3 bulan bisa perpanjang jadi 6 bulan. Masih mending lah daripada visa cuma 72 jam, ya toh? Nah tapi masalahnya gini, saya balik ke Jepang, saya nggak ada kerjaan, nggak ada tempat tinggal. Saya cuma visa turis. Saya untuk dapat balik lagi ke visa kerja itu nggak gampang loh, saudara. Saudara tuh harus tenaga ahli, harus begini dan itu banyak syaratnya, saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Daripada khawatir, gimana supaya nggak khawatir? Bapak kita sudah dalam kerajaan terang. Allah sudah jadi Bapak kita. Lebih baik mulai sekarang lebih lagi saudara minta Bapak, buka mata hati saya, beri saya roh hikmat dan wahyu. Supaya saya tahu saya itu siapa, bahwa saya itu sudah anakmu. Perhatikan firman-Nya. Saya itu anak dia. Saya sudah anak Allah. Bapak Allah, Bapak saya sudah melayakkan. Saya punya warisan. Saudara terus cari kerajaannya dulu. Sehingga kebiasaan khawatir ini makin berhenti. Jarang, jadi sesuatu yang jarang. Sesekali aja. Ya kan, kalau saudara lebih tahu posisi saudara, kasih Bapak untuk saudara, bahwa dia sudah punya rancangan, dia sudah punya tujuan untuk saudara, dan itu bukan bergantung dari sumber daya saudara loh. Itu yang saya alami, saudara. Waktu itu saya di Korea, akhirnya saya sempat ya udahlah, saya nggak balik dulu. Saya bilang saya akan doa puasa sendiri. Saya pakai waktu sama Tuhan. Saya cuma doa-doa buat orang lain juga, bukan untuk saya aja. Saya doa buat pemerintah, saya menabur doa, saya menyembah dia, cuma enjoy aja. Nah waktu di hari kelima saya udah mulai minum dan sebagainya. Saya lagi duduk, Tuhan kasih lihat tuh kayak film. Ini kita lagi bicara mengenai bahwa kita sudah dalam kerajaan terang. Saya lihat di dalam film itu, saya lagi telepon, saya marah dan saya tidak telepon balik. Nah, ya warisan kita tuh ada di dalam kerajaan terang. Kita nggak bisa berjalan dengan kemarahan, dendam, sakit hati, terus mengharapkan yang terbaik, saudara. Itu nggak bisa. Ya kan? Kita harus rela dia nolong kita untuk kita bersihkan, kita bereskan dengan iman, kita terus beriman. Jadi kalau Tuhan berperkara sama kita, kita mau itu dibereskan. Nah waktu itu saya diingatkan gitu, akhirnya wah iya ya, saya langsung telepon ke Indonesia. Saya minta maaf, saya bilang aduh maaf gini. Udah. Nah sudah gitu, ya kan, waktu saya balik ke Jepang, nah ini saya bicara mengenai bagaimana kalau kita terus percaya kepada darahnya, kita nggak usah khawatir akan hidup kita loh, saudara. Kasihnya di dalam kita itu akan menuntun kita.
itu kuasanya akan membangkitkan kita sehingga kita merdeka dari kebiasaan khawatir karena damainya. Ya kan, nah waktu itu saya balik ke Jepang, saudara. Saya balik ke Jepang, saya merasa kayak udah lama sekali. Tuhan tuh pulihkan saya. Terus waktu itu saya diperkenalkan dengan satu orang terbeban sekali sama dia untuk kenal Tuhan. Akhirnya saya terus temenin dia. Orang itu saya nggak kenal sebelumnya, saya kenal. Akhirnya dia mau terima Tuhan. Ya kan, dia mau dilahirkan kembali. Nah udah gitu, saya terbeban sekali sama dia. Dan itu semua adalah kasih karunia-Nya saat kita ya kan percaya kepada Yesus dan penyediaannya. Nah setelah itu saudara, sekali waktu saya terbeban, saking saya terbebannya sama dia, mau nolong dia begini dan gitu, saya lupa bahwa saya sendiri saya butuh kerjaan, butuh tempat tinggal, butuh visa. Amin saudara, dan ini sesuatu yang gak gampang. Tapi karena penuh dengan Yesus, habis pakai waktu banyak sama dia, menyembah dia, enjoy dia, jadi saya nggak fokus sama diri saya. Itulah masalahnya. Kenapa orang sering khawatir? Karena terlalu self-centered ya, terlalu khawatir akan hidupnya, mau ngontrol hidupnya, ya kan? Seolah-olah hidupnya tuh harus dikontrol. Saya harus begini, sayanya yang jadi kontrol. Hubungan sama Tuhan juga mau ngontrol. Tapi Tuhan mau biar dia aja yang ngarahkan hidup kita, bukan kita yang ngontrol. Kebiasaan ngontrol itu akan selalu menyebabkan kekhawatiran gak habis-habis. Iya kan, kontrolnya kasih ke Yesus aja. Biarkan dia yang mengarahkan. Tuhan juga gak ngontrol kita, tapi dia membimbing kita. Dia mengarahkan kita. Jangan apa-apa kita mau dikontrol sama pikiran kita, karena manusia itu sudah jatuh. Nanti makanya setelah itu, saya pakai waktu sama Tuhan, dan itu saya gak khawatir akan diri saya ya. Yesus menyebabkan kita merdeka di dalam. Terus saya terbeban sekali waktu, aduh Monica tolong temenin saya dong, saya perlu cari kerjaan. Oke, dia nggak bisa bahasa Jepang, walaupun dia pintar sekali, dia asisten profesor di UCLA ya, satu universitas yang sangat yang lumayan terpandang di Amerika, dia asisten profesor. Saya temenin kamu, ya karena dia cuma bisa bahasa Inggris, ya di Tokyo tuh bisa ya kerja ya, nggak cuma bahasa Inggris, bisa kalau ada keahliannya. Jadi saya temenin dia, saudara. Saya lupa sama diri saya bahwa saya juga punya banyak kebutuhan. Ya kan? Fokus sama Yesus menyebabkan kita, ya kan, nggak fokus, nggak khawatir ya. Jadi udah gitu saya terjemahin dia. Terus manajernya bilang ini, kamu yang harus kerja di sini. Dia bilang, ini saya lagi temenin temen saya, nolong dia, malahan manajer bilang, kamu besok ya balik, kita sediakan surat-surat semua buat kamu. Kamu harus kerja di sini. Dia ngotot, dia mau saya kerja di situ. Loh, ini teman saya, dia nggak mau. Dia mau saya. Saya sempat ngotot, enggak, saya mau visa misionaris. Enggak, dia bilang, kamu, semua surat kita siapkan. Kamu harus balik besok. Tapi gimana saya? Dia, udah kamu kan bisa tetap kerjain misionaris kamu di luar jam kerja kamu. Dia bujuk-bujuk saya, saudara. Nah, karena saya ada damai, ya udahlah. Ya udahlah, saya bilang. Ya udah, saya balik besoknya, saya siapkan semua surat. Ya kan, akhirnya singkat kata, saudara, saya dapat kerjaan itu loh. Kerjaan waktu itu di Manpower ya. Jadi dia agen yang kirim orang, dan saya dapat kerjaan yang bagus. Saudara tahu nggak? Gaji saya naik 40%. Padahal saya lagi nggak nyari. Makanya cari dulu kerajaan Allah. Gimana supaya nggak khawatir? Cari kerajaan Allah. Semuanya itu bukan hanya soal sandang dan pangan, karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu lebih dari itu. Saudara sudah jadi anaknya, saudara sudah dilayakkan untuk menerima warisan saudara di dalam Kristus, di dalam kerajaan terang. Kalau saudara punya masalah, balik ke Yesus, minta tolong supaya dibereskan. Kok aku masih ada kebencian, ada kemarahan, ada sakit hati. Saudara datang sama Yesus. Saudara ingatkan diri saudara bagaimana dia mengasihi saudara. Saudara sendiri tidak dihukum, saudara sudah diampunin. Dari situ saudara akan punya kemampuan ngomong, melepaskan pengampunan kepada yang lain, saudara. Karena warisan saudara ada di dalam kerajaan terang. Terus berjalan di dalam terang, nggak usah pakai kekuatan sendiri, kesana kemari, ya kan, harus dapat ini dan begitu, mengandalkan saudara, teman lah apa, nggak tahu, jadi capek saudara. Tapi kalau dia ada tuntunan, ya nggak selalu seperti itu bukan patokan. Cuman
akan ada tuntunan, akan ada hal terjadi waktu kita percaya dan percaya terus. Bagaimana mengatasi, bagaimana caranya supaya nggak khawatir? Percaya akan Yesus, percaya akan penebusannya. Saudara tidak akan dipermalukan. Saudara akan terus-menerus mengalami ya kan kemurahannya Dia. Amin, saudara. Dan itu akan menjadi semakin luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Mudah-mudahan saudara diberkatin hari ini. saya rasa udah cukup. Ya kan? Saudara sudah dilayakkan, saudara sudah punya warisan, ya kan? Caranya ialah saudara lebih mengerti dasar-dasar saudara, ya kan? Segala janji-janji Allah adalah ya dan amin buat saudara. Saudara berhak setiap janjinya karena Yesus. Ya, jangan pernah meninggikan siapapun, jangan pernah bermegah dalam apapun selain bermegah di dalam Tuhan. Selain bermegah dalam jeripayah Yesus. Amin. Semuanya dipulihkan dalam hidup saudara. Saudara akan naik terus dan tidak akan turun. Saudara akan jadi imam-imam yang lebih lagi berfungsi. Saudara itu sudah imam. Saudara akan lebih lagi berfungsi sebagai imam yang lebih lagi setia, konsisten. Saudara akan lebih damai. Saudara akan lebih dimerdekakan, lebih lagi dari kebiasaan khawatir. Karena inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman bukan atas iman kita sendiri, tapi iman atas penebusannya. Karena setiap yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara ya Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya, bahwa di dalam Kristus, haleluya, dosa-dosa kami sudah dibereskan. Kristus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami. Haleluya, kami sudah berada di dalam kerajaan-Mu. Kami sudah menjadi anak-anak-Mu, ada kami memiliki warisan di dalam kerajaan, di dalam terang. Kami sudah, haleluya, dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan kami sudah berada di dalam kerajaan Putra-Mu. Terima kasih. Kami sudah jadi satu dengan Kristus. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman, tidak ada maut, tidak ada kutukan. Tapi ada kemurahan, ada pengharapan yang pasti. Ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyediaan yang berlimpah-limpah. Buka mata hati kami lagi Bapa, untuk kami boleh melihat dan untuk kami mau memprioritaskan menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami, dan kami dimerdekakan lebih dan lebih lagi dari kebiasaan khawatir, tapi khawatir itu dirubah menjadi kebaikan, dirubah menjadi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala senjata yang ditempa melalui rencana-Mu yang terbaik untuk kami, senjata itu akan berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. God bless.